Kenapa orang yang kaya raya masih mau beli asuransi kesehatan? Padahal kalau mereka harus dirawat di rumah sakit, bill rumah sakitnya nggak bakalan bikin mereka bangkrut. Malahan mereka sanggup beli rumah sakitnya. Jadi gini guys, asuransi kesehatan itu berfungsi sebagai proteksi aset. Orang kaya yang asetnya banyak tadi nggak mau kehilangan asetnya hanya gara-gara satu diagnosa penyakit atau satu kejadian rawat inap. Itu kenapa mereka memproteksi asetnya. Bayangin udah kerja susah payah ngumpulin aset sedikit demi sedikit. Wajar kalau orang yang kaya ini nggak rela asetnya berpindah tangan. Hal ini sekaligus jadi reminder kalau orang kaya aja nggak rela kehilangan asetnya. Masa iya kamu rela jadi miskin atau bangkrut hanya gara-gara tagihan rumah sakit? Kalau kamu udah siap dengan budgetnya, jangan nunda lagi. Segera proteksi aset yang udah kamu kumpulkan dengan proteksi aset. Perusahaan asuransi apa yang paling besar di dunia? Prudent, AXA, Inarmas. Sebelumnya gue klarifikasi dulu, gue bukan agent asuransi ya. Dan tenang aja, gue gak bakal tawarin lo asuransi di akhir video kok. Tapi ada satu perusahaan asuransi yang punya market cap sampai ratusan miliar euro alias ribuan triliun rupiah. Dan menjadi peringkat satu best global brand ranking di dunia. Coba lo bisa tebak gak? Bukan, jawabannya bukan yang merah. Jawabannya bukan Ping An asuransi yang besar di China. Tapi jawabannya adalah Allianz, perusahaan asuransi asal Jerman. Sekali lagi gue gak nawarin lo asuransi ya, tapi coba kita belajar dari sisi bisnis ataupun perusahaannya dulu. Yang bikin gue kaget adalah secara omset perusahaan Allianz itu berada di ranking 38 di dunia. Kalian banyak perusahaan raksasa lainnya kayak Toyota, Honda, BMW, Facebook, Bank of America itu kalah semua omsetnya sama Allianz. Total mereka mencatat pendapatan sampai 160 miliar euro per tahun atau setara dengan 2.560 triliun rupiah per tahun. Campuran penjualan dari produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti dan lain-lain. Dan tercatat juga Allianz punya 122 juta nasabah totalnya di seluruh dunia dan lebih dari 315.000 agen asuransi di seluruh dunia. Ya angkanya gede banget sih, nggak heran kalau misalkan mereka bisa ngalahin brand-brand raksasa di seluruh dunia. Lu pada pakai asuransi apa sekarang? Komen ya. Cici kan udah punya banyak opsi aset untuk diwariskan ke anak-anak nih. Ada properti, LM, dan lain-lain. Kenapa masih mempersiapkan paper aset juga buat mereka? Karena menurut saya gini ya, paper aset ini adalah satu-satunya instrumen yang cepat jadi cash. Contohnya misalnya, let's say kamu diwariskan rumah 20 miliar oleh orang tua. Kamu seneng nggak? Seneng dong. Kalau kamu seneng, kamu jual, apa kamu keep? Aku keep sih. Nah, kalau kamu keep, karena itu kan dari orang tua warisan, kamu harus bayar pajak ganti nama. Plus, waktu jual, kamu kan nggak tahu daerah situ harganya oke apa nggak di kemudian harinya. Kalau misalnya harganya nggak sampai 20 miliar, mau nggak mau, karena kamu terpaksa harus ganti nama, kamu harus jual cepat. Mungkin di bawah harga pun kamu jual. Bener nggak? Gimana kalau itu ditukar jadi cash? Kamu pilih mana? Cash sih, Ci. Nah, saya rasa anak-anak saya seperti itu. Kalau saya sudah tiada, nanti pasti harta-harta itu akan dijual. Daripada repot, mendingan saya kasih dia paper aset. Untuk apa? Karena untuk ganti nama orang tua, mereka harus bayar biaya BPHTB dan sebagainya. Itu kan juga uang, bayar pajak. Usaha yang saya lakukan sekarang, kayak usaha suami saya, belum tentu juga mereka mau terusin. Misalnya mau tutup usaha, kan dia harus bayar pesangon pegawai. Nah, itulah paper aset itu membayar itu. Dan paper aset itu adalah satu-satunya instrumen cash tercepat, tidak akan bisa digugat oleh siapapun dan juga sudah tidak akan terkena pajak karena memang paper aset gak kena pajak. Itu aja.